Dari situ melayani ratusan tentara di camp setiap hari. Dia tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Dia melakukannya untuk anak-anak yang kehilangan rumah mereka akibat perang. Namanya Mew. Setelah setiap malam yang panjang bersama para tentara, dia akan berjalan ke sungai untuk membersihkan dirinya. Tapi malam itu, sesuatu yang tak terduga terjadi. Nyanyian lembutnya menarik perhatian seorang samurai pengembara bernama Hayaki. Baginya, jiwa Mew terlihat murni dan indah. Tepat saat ia hendak menyentuhnya, Hayaki tiba-tiba roboh di pelukannya. Tak lama kemudian, teman-temannya, Daro dan seorang biksu tua bernama Jack datang. Mereka menjelaskan bahwa Hayaki baru saja mendapatkan kembali organ-organ tubuhnya yang dicuri, dan tubuh barunya belum terbiasa dengan dinginnya musim dingin. Mereka beristirahat di kuil Mew yang rayot, dan disitulah mereka menemukan sesuatu yang luar biasa. Mew sedang membesarkan sekelompok anak yatim, anak-anak yang kehilangan tangan dan kaki mereka dalam perang. Meski menderita, wajah mereka tetap memancarkan senyum polos. Mew percaya suatu hari kedamaian akan datang, dan sampai saat itu tiba, dia akan mengorbankan segalanya untuk anak-anak ini. Sebagai balasannya, anak-anak itu bijak melebihi usia mereka. Mereka tahu Mew bekerja siang dan malam, jadi mereka mencuci pakaian mereka sendiri agar Mew bisa tidur sedikit lebih lama. Dengan Hayaki dan Daro di sekitar kuil yang rusak itu, tempat itu perlahan kembali dipenuhi tawa. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Mew sudah kembali ke camp. Malam itu, Mew menanggung layanan panjang lainnya di barak. Ketika ia menatap setelahnya, ia terkejut melihat Hayaki menunggu di pintu. Meskipun buta, pandangannya yang diam terasa seolah bisa menembus jiwanya. Daro menjelaskan segala sesuatu di dunia ini memiliki warna jiwanya sendiri. Hayaki bisa membedakan kemurnian dari kotoran hanya dengan satu pandangan. Mew membeku mendengar kata-kata itu. Di mata Hayaki, apakah dia kotor? Namun Hayaki dengan lembut menyentuh pipinya. Meskipun tak bersuara, hatinya jelas. Lalu Daro berbisik, dia ingin mendengar kamu bernyanyi. Malam itu, Mew pun bernyanyi. Suaranya membawa kehangatan dan kesedihan dunia serta rasa rindu akan rumah. Hayaki dan Daro terpesona sepenuhnya. Tak lama kemudian, Biksu Jack kembali dengan kabar. Ia telah menemukan iblis yang mencuri suara Hayaki. Hayaki segera berangkat untuk mengambilnya kembali. Ketika menemukan iblis itu, dia dan Jack jatuh ke dalam perangkap pasir mematikan. Hayaki gagal membunuhnya dan iblis itu mencuri kembali kaki kanannya. Mereka terluka, mereka tidak punya pilihan selain mundur. Sementara itu, Daro mencoba diam-diam meringankan beban Mew. Namun ketika ia mengikuti Mew ke camp, ia menemukan kebenaran tentang pekerjaan Mew. Kaget, ia terdiam, lalu kembali ke kuil. Daro tidak pernah memberitahu anak-anak, ia tidak bisa menghancurkan mimpi mereka tentang Mew. Anak-anak hanya menginginkan satu hal, sebuah ladang kecil bersama Mew, tempat mereka bisa hidup sederhana dan aman. Namun Hayaki yang kembali lumpuh, marah seperti anak yang terluka, terobsesi untuk mendapatkan kembali tubuhnya yang dicuri. Mew berjanji untuk menenangkannya, suaranya melunakkan amarahnya. Kemudian Jack pergi memperingatkan Daro bahwa membunuh iblis itu tidak akan mudah. Namun untuk pertama kalinya, Hayaki merasakan sesuatu yang aneh, kasih sayang sejati untuk Mew. Ketika kaki prostetiknya dibangun kembali, ia mencari iblis itu lagi. Kali ini ia kehilangan kaki palsu, tapi dengan satu pukulan menentukan, ia merebut kembali kedua kaki asli dan suaranya. Akhirnya kemenangan, tapi kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Ketika mereka kembali, kuil itu hancur. Mew terbaring luka parah di antara abu. Para tentara menuduhnya sebagai mata-mata, menghukumnya karena melayani kedua pihak. Mereka bahkan menyita semua uang yang telah ia hasilkan. Saat jiwanya mulai memudar, Hayaki diliputi kemarahan. Untuk pertama kalinya, ia mengunus pedangnya pada manusia. Ia menebas para tentara satu persatu, berniat mengubur seluruh camp bersamanya. Namun ketika ia mengangkat pedangnya pada orang terakhir, Daro berdiri di hadapannya. Ia menangis dan memeluk Hayaki, menunjukkan biji padi yang sangat berharga bagi Mew. Permintaan terakhirnya adalah agar kita menanam ladang padi emas. Hayaki memeluk tubuh Mew, menjerit memanggil namanya untuk pertama kalinya.